Sistem ekskresi pada mamalia disusun oleh Bahiyatul Firdausi As-Sayyidiyah. Pengertian sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah suatu sistem yang memproses pengeluaran zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh demi menjaga homeostasis tubuh. Organ-organ ekskresi pada vertebrata yaitu kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Organ ekskresi yang pertama adalah kulit. Kulit dikatakan sebagai alat ekskresi karena memiliki gland sudorifera atau kelenjar keringat yang menghasilkan keringat. Kulit mengeluarkan 5-10% dari seluruh sisa metabolisme tubuh. Kelenjar keringat terdiri dari dua macam, kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Kelenjar ekrin cenderung ditemukan pada bagian dahi, telapak kaki, dan telapak tangan, sedangkan kelenjar apokrin ditemukan pada ketiak dan akhir folikel rambut. Keringat mengandung zat sisa berupa air, garam, dan urea. Organ ekskresi yang kedua adalah paru-paru. Paru-paru dikatakan sebagai alat ekskresi karena membuang karbon dioksida dan air yang merupakan zat sisa metabolisme tubuh. Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan air melalui udara yang dihembuskan. Organ ekskresi yang ketiga ialah hati. Hati termasuk alat ekskresi dikarenakan membantu fungsi ginjal dengan cara memecah senyawa yang bersifat racun dan menghasilkan amoniak, urea, dan asam urat. Hati juga menghasilkan empedu yang berasal dari pemecahan eritrosit yang telah tua. Organ ekskresi yang keempat ialah ginjal. Ginjal merupakan alat ekskresi utama dengan fungsinya yaitu 1. Membuang sisa-sisa metabolisme dari tubuh seperti urea dan sulfat. 2. Mengatur konsentrasi ion hidrogen darah dengan mengeluarkan kelebihan asam atau basa. 3. Membuang kelebihan bahan makanan tertentu seperti gula dan asam amino jika konsentrasi di dalam darah bertambah. 4. Membuang bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh seperti obat-obatan, bakteri, iodida, dan pigmen. 5. Memelihara tekanan osmotik darah dengan mengatur ekskresi air dan garam anorganik serta mempertahankan volume darah secara konstan. 6. Mengatur tekanan darah arteri dengan mengeluarkan hormon renin. Berdasarkan perkembangannya, tipe ginjal pada vertebrata ada 3, yaitu 1. Pronepros atau ginjal primitif, 2. Mesonepros atau ginjal transisi, 3. Metanepros atau ginjal definitif. Tipe ginjal yang pertama, pronepros. Pronepros mempunyai nefrostom atau bakal ginjal yang terletak pada rongga tubuh dengan glomerulus eksternal atau glomerulus tanpa kapsul Bowman. Pronepros terdapat pada larva amfibi dan pisces, serta pada embrio reptil, aves, dan mamalia. Pronepros hanya memiliki satu nefron saja. Tipe ginjal yang kedua, mesonepros. Mesonepros memiliki 10-50 nefron. Pada pisces dan amfibi, mesonepros merupakan ginjal permanen dan terletak di sepanjang rongga tubuh. Sedangkan pada reptil, aves, dan mamalia merupakan ginjal transisi yang terjadi untuk sementara.
dan terletak di tengah dari nefrostom atau bakal ginjal. Tipe ginjal yang ketiga, metanepros atau ginjal definitif. Metanepros memiliki kurang lebih 1 juta nefron yang berfungsi dari kelahiran sampai dewasa. Struktur ginjal secara makroskopik terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Kulit ginjal atau korteks, 2. Sumsum ginjal atau medula, 3. Rongga ginjal atau pelvis. Secara mikroskopik, ginjal terdiri dari 1. Badan Malpighi. Badan Malpighi mempunyai fungsi sebagai filtrasi atau penyaringan. Badan Malpighi terdapat kapsul Bowman yang membungkus glomerulus seperti mangkuk. Glomerulus adalah anyaman kapiler berdiameter 200 mikrometer. 2. Saluran nefron. Saluran nefron terbagi menjadi 3 segmen, yaitu 1. Tubulus contortus proximal, 2. Lengkung Henle atau loop Henle, 3. Tubulus contortus distal. 1. Tubulus contortus proximal berfungsi mengurangi isi filtrat glomerulus 80-85% dengan cara reabsorpsi via transport dan pompa natrium. Zat-zat yang direabsorpsi seperti glukosa, asam amino, dan bikarbonat. 2. Lengkung Henle atau loop Henle mempunyai fungsi untuk pemekatan atau pengenceran urin. 3. Tubulus contortus distal. Fungsi bagian tubulus distal berperan dalam pemekatan urin dan penambahan zat-zat sisa seperti urea. Berdasarkan banyaknya papilari, ginjal dibagi menjadi 3, yaitu 1. Ginjal unipapilari, 2. Ginjal bipapilari, 3. Ginjal multipapilari atau multirenikulat. Satu, ginjal unipapilari. Ginjal ini yang paling sederhana. Medulanya membentuk papila berbentuk kerucut tunggal. Contoh spesiesnya yaitu tikus. 2. Ginjal bipapilari. Ginjal ini mempunyai satu korteks dengan 2 medula yang membentuk 2 papila yang secara fungsional terpisah, tetapi urin yang dihasilkan mengalir ke pelvis yang sama. Contoh spesiesnya yaitu berang-berang. Yang ketiga, ginjal multipapilari atau multirenikulat. Ginjal multipapilari terbagi menjadi 2, yaitu yang biasa dan lobulation. Pada ginjal multipapilari biasa, dengan satu korteks yang membungkus semua papila. Contoh spesiesnya yaitu manusia dan unta. Pada multipapillary lobulation, yaitu terdiri dari banyaknya ginjal unipapilari yang membentuk suatu massa ginjal. Ginjal lobulation ditemukan hampir semua pada mamalia laut. 1. Manusia atau Homo sapiens. Tipe ginjal manusia atau Homo sapiens yaitu multipapilari biasa dan memiliki lengkung Henle yang pendek, sehingga konsentrasi urinnya cair atau tidak terlalu pekat. 2. Lumba-lumba atau Tursius truncans. Lumba-lumba memiliki tipe ginjal multireniculate lobulation. Ginjal lumba-lumba memiliki lengkung Henle yang pendek, memiliki struktur penyimpanan glikogen di sel epitel tubulus proksimal, memiliki kumpulan pembuluh darah atau vasa rekta yang lebih banyak, dan bagian medula ginjalnya lebih tebal. Ginjal lumba-lumba juga memiliki sporta perimedularis musculosa, yaitu
lapisan yang terdiri dari kolagen, serat elastis, dan otot polos yang memisahkan bagian korteks dan medula. 3. Unta atau Camelus sp. Unta memiliki tipe ginjal multipapilari biasa sama seperti pada manusia, tetapi terdapat perbedaannya, yaitu memiliki lengkung Henle yang panjang, sehingga konsentrasi urinnya pekat, yaitu kepekatannya bisa 2 kali dari air laut, serta bagian medulanya tebal dengan ketebalan 7,89 cm. Proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin melalui 3 proses. 1. Filtrasi. 2. Reabsorpsi. 3. Augmentasi. 1. Filtrasi. Filtrasi terjadi pada bagian badan Malpighi. Hasil penyaringan berupa filtrat glomerulus atau urin primer dengan komposisi serupa dengan darah tetapi tidak mengandung protein. 2. Reabsorpsi. Proses reabsorpsi terjadi pada bagian tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Zat-zat yang direabsorpsi yaitu glukosa, asam amino, ion, garam, dan air. Penyerapan air dipengaruhi oleh hormon ADH atau antidiuretik hormon. Paling tidak 60% penyerapan filtrat glomerulus terjadi. 3. Augmentasi. Proses augmentasi terjadi pada bagian tubulus contortus distal. Augmentasi ialah penambahan zat-zat yang tidak lagi diperlukan oleh tubuh, seperti karbon dioksida, asam urat, dan zat warna empedu. Dari proses augmentasi menghasilkan urin sesungguhnya dengan komposisi yaitu 96% air, 1,5% garam, 2,5% urea, dan substansi lain. Proses pembentukan urin terjadi dalam 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Cairan yang akan disaring oleh nefron dibawa oleh darah ke glomerulus. Setiap hari ada sebanyak 180 liter air yang disaring oleh glomerulus. Ini berarti bahwa cairan dalam tubuh kita disaring sampai 30 kali dalam sehari. Setiap saat, darah kotor melewati ginjal dan keluar menjadi darah bersih. Darah yang telah memasuki ginjal akan datang kembali untuk disaring setelah beberapa jam. Kapiler glomerulus sangat mudah dilewati oleh molekul air dan larutan kecil. Tekanan darah di dalam ginjal tinggi sehingga air menuju ke glomerulus. Komposisi hasil filtrasi yang masuk ke glomerulus adalah air, NaCl, ion bikarbonat, ion hidrogen, urea, glukosa, asam amino, dan sisa obat-obatan. Panah berwarna biru adalah aliran reabsorpsi, sedangkan yang berwarna hijau adalah sekresi. Pada tubulus proksimal terjadi reabsorpsi glukosa, asam amino, NaCl, air, ion bikarbonat, dan sekresi ion hidrogen dan sisa obat-obatan. Kemudian, aliran urin menurun mengikuti pembuluh dan sampai di lengkung Henle, di mana terjadi reabsorpsi air dan NaCl. Reabsorpsi NaCl, air, ion bikarbonat, dan sekresi ion kalium dan ion hidrogen terjadi di tubulus contortus distal. Tubulus distal berakhir di saluran pengumpul. Saluran pengumpul melakukan reabsorpsi jika tubuh kekurangan cairan dan mineral. Hasil reabsorpsi dan filtrasi inilah yang akan dikumpulkan menjadi urin. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan urin. 1. Hormon. 2. Zat-zat diuretik. 3. Suhu internal atau eksternal. 4. Konsentrasi darah. 5. Emosi.